Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS dari MK Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Baik, soal pertanyaannya ada dua. Yang pertama mengenai apa itu definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama mengenai definisi keuangan negara. Definisi keuangan negara menurut secara umum itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai berupa uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang itu yang dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lalu ruang lingkupnya itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara itu meliputi yang pertama pengelolaan moneter, di mana pengelolaan moneter ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter ini juga adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Lalu yang kedua itu pengelolaan fisikal, di mana pengelolaan fisikal ini meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fisikal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran administrasi perpajakan, administrasi bappean, bendahara, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal ini juga adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan pendapat dan pengeluaran belanja pemerintah. Lalu yang ketiga ini mengenai pengelolaan kekayaan negara khusus untuk proses pengadaan barang yang telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 yang berpedoman mengenai pelaksanaan pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah. Di samping itu juga terdapat pula kekayaan negara yang disahkan atau pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya atau sahamnya dimiliki oleh negara, usaha milik negara. Perusahaan semacam ini juga disebut dengan badan usaha milik negara dan lembaga-lembaga keuangan negara atau juga disebut dengan BUMN atau BUMD. Lalu selanjutnya mengenai asas-asas pengelolaan keuangan negara. Asas-asas pengelolaan negara ini yang pertama itu asas tahunan, di mana membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk suatu tahunan tertentu mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Lalu yang kedua itu asas universalitas, di mana mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen negara. Lalu yang ketiga itu mengenai asas spesialitas, di mana mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas peruntuknya untuk apa. Lalu yang nomor 4 itu mengenai asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan pada dalam satu dokumen anggaran. Lalu yang kelima akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini berorientasi pada hasil, yaitu asas yang penyelenggara negara khususnya pengelolaan keuangan negara itu dapat bertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat karena mereka adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan kesatuan perundang-undangan. Yang keenam itu profesionalitas, di mana asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam mengelola keuangan negara. Oleh karena itu sumber daya manusia di bidang keuangan negara harus bersikap profesional atau harus bersikap sesuai dengan prosedur, baik di lingkungan bendahara umum negara ataupun daerah maupun di lingkungan pengguna anggaran ataupun barang. Lalu yang ketujuh itu mengenai proporsionalitas, di mana asas tersebut mengutamakan keseimbangan yang antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
serta teralokasinya sumber daya yang tersedia secara profesional terhadap hasil yang akan dicapai. Lalu yang ke-8 itu keterbukaan, di mana asas ini sangat diperlukan karena asas yang membuka diri terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Kenapa? Tentang pengelolaan keuangan negara dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang terakhir itu pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Artinya pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara atau daerah dilakukan oleh badan pemeriksaan yang independen. Dalam hal ini adalah badan pemeriksa keuangan, itu juga disebut dengan BPK. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil pertanyaan yang nomor 2, itu mengenai menyikapi pandemi COVID-19 yang ada di tanah air ini. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19, yang dimaksud seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada. Misalnya menurut saya di sini sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Menurut saya sepakat, saya sangat setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kebijakannya untuk menggunakan anggaran pilkada dan dana desa untuk menangani COVID-19. Namun Pemkab, kepolisian dan kejaksaan itu harus tegas kalau ada yang melakukan hal-hal yang menyimpang atau memanfaatkan situasi pada saat ini dengan dana yang tidak terbatas. Lalu sebaiknya Pemkab tak lupa untuk mengawasi atau mengontrol dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran jika memang benar baik anggaran pemerintah dari pusat maupun daerah yang turun. Lalu jangan sampai pemerintah daerah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan penggunaan APBD yang lebih longgar untuk penggunaan kasus virus corona atau kasus COVID-19 bisa saja dimanfaatkan oleh sejumlah oknum atau hal-hal yang menyimpang. Itu sangat ditakutkan pada saat ini. Lalu Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang mengontrol penuh anggaran negara untuk mesti merinci lagi pos mana saja yang dapat dialihkan untuk penanganan virus corona. Dengan begitu pemerintah daerah atau Pemda tak berpikir bahwa semua anggaran dapat dilakukan realokasi, sehingga pemerintah daerah tidak menganggap semua belanja bisa digelembungkan untuk penanganan virus COVID-19 pada saat ini. Presiden sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pejabat pusat dan daerah sebaiknya melakukan realokasi anggaran yang tak berdampak pada peningkatan kenapa daya beli masyarakat untuk menangani kasus virus corona ini. Presiden juga Pak Jokowi adalah sebagai presiden, di mana kan tidak mungkin tuh presiden menyampaikan hal-hal yang sangat detail. Nah, ini tugas dari Kementerian Keuangan. Jadi penanganan virus COVID-19 ini bisa lebih bijaksana dalam menangani hal tersebut. Itu adalah lebih ke tugas Kementerian Keuangan negara. Jadi sejauh ini Kementerian Keuangan baru merilis peraturan Direktur Jenderal Anggaran
nomor 2/2/AG/2020 tentang petunjuk teknis percepatan penyelesaian usulan. Revisi anggaran yang menjadi kewenangan itu juga Direktorat Jenderal Anggaran tahun anggaran 2020. Lalu dalam hal ini harus dituliskan mengenai proses pengajuan revisi anggaran, di mana tak ada informasi mengenai penanganan virus corona, di mana dana yang diperoleh dari beberapa pos yang bisa digeser penggunanya adalah perjalanan dinas, yaitu pos yang bisa dinas itu belanja dan belanja dalam non operasional, honor dana yang terblokir, dan output cadangan. Tapi hanya saja belum ada aturan atau vakum. Maksudnya vakum ini berhenti terkait hal tersebut untuk dianggarkan ke penanganan virus corona tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memonitor lebih ketat bahwa penerimaan insentif atau bantuan karena virus corona ini sesuai dengan target yang ditetapkan, karena menurutnya pemerintah bisa menggunakan basis data yang sudah ada untuk sementara waktu. Sekarang kan pemerintah sudah memiliki data-data yang siapa saja yang berhak menerima kartu sembako, PKH, bansos, dan lain sebagainya. Jangan sampai pemerintah daerah sibuk memperbaiki data terlebih dahulu sehingga implementasi program bansos terganggu. Untuk proses pengawasan, pemerintah bisa bekerja sama juga dengan perbankan, karena penyaluran kini mayoritas masih dilakukan secara digital. Jadi hal ini bisa mencegah dari misalnya mencegah barang yang didistribusikan jatuh berpihak yang tidak dikontrol oleh keluarnya, yang pasti dalam merealisasikan penggunaan anggaran ini harus sesuai dengan azas-azas yang saya jelaskan tadi pada pertanyaan nomor 1, agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dan penanganan COVID-19 ini tepat sasaran sehingga keuangan negara bisa diperbaiki bertahap agar lebih baik dalam manajemen keuangan negara. Baik, terima kasih. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.